sahabat WJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan buat semua kaum muslimin dimanapun berada. Mohon maaf lahir dan batin. Kali ini salah satu sahabat WJ baru saja menyelesaikan PhD-nya di Hokudai University dan beliau akan melanjutkan riset ke Inggris. Dan beliau juga akan membagikan kepada kalian semuanya suka dukanya, lika-likunya yang tentu saja tidak mudah ya untuk bisa studi di sini, untuk hidup di Jepang, apalagi di Hokkaido yang udaranya tentu sangat dingin sekali. Siapakah beliau? Mari kita simak bersama video berikut ini. Jangan lupa simak sampai tuntas dan juga jangan lupa subscribe Warung Jawa Sapporo channel ya. Perkenalkan, namaku Kristi Daeswastika. Teman-teman bisa manggil aku Kristi. Dan ini suatu kesempatan yang cukup spesial buatku karena bisa berbagi dengan teman-teman semua dan juga teman-teman WIJ. Saya sendiri dari Yogyakarta. Saya ke Jepang tahun 2017 untuk studi di Hokkaido University, tepatnya di Research Center for Zoonosis Control. Dan di sini saya belajar tentang virology, tentang virus. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin bertanya tentang virus yang lagi ngehits, bisa tanya ke saya. Dan saya di sini studinya studi doktorat, studi S3, dan baru selesai kemarin Maret. Akhirnya wisuda juga. Dan wisudanya offline, saudara-saudara, bukan online ya. Jadi cukup bersyukur sekali. Setelah ini akan lanjut riset sebagai postdoc atau postdoctorate di United Kingdom atau di Inggris, tepatnya di Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool. Untuk visa ke Inggris sebenarnya nggak sulit, cuma mungkin komunikasi dengan pihak kampus yang ada di Inggris agak sedikit lama. Karena di Inggris kan waktu itu lagi lockdown dan stafnya juga bergiliran untuk WFH, work from home. Jadi untuk komunikasi terkait dengan dokumen yang harus disiapkan dari institut yang ada di Inggris itu agak lumayan lama. Tapi kalau untuk secara umum, visa skilled worker untuk ke Inggris itu cukup mudah, hanya siapkan uang yang banyak saja. Tiket biasanya mungkin kita bisa dapat murah ya dengan transit di mana bebas gitu kan. Tapi kalau sekarang cukup terbatas, hanya beberapa airlines yang bisa memberikan fasilitas. Dan juga kalau Inggris itu mereka ada red list country, jadi kita juga harus pertimbangkan di mana kita transit. Kalau tiketnya murah tapi negara transitnya masuk ke red list, nah itu nanti di Inggrisnya yang mahal. Jadi lebih baik kalau untuk kasusku dari Jepang langsung ke Inggris. Kebetulan ada direct flight ke sana. Ini jalur pada umumnya ya. Teman-teman itu menghubungi profesor atau supervisor di lab yang dituju, kemudian nanti diskusi bagaimana baiknya, kemudian apply. Terus juga dulu kebanyakan mahasiswa Indonesia yang ke
Hokudai ke Hokkaido University itu mereka dari LPDP. Jadi rulesnya itu ya mengikuti rulesnya LPDP. Cuma kalau yang kasusku untuk pengalamanku itu cukup berbeda dari teman-teman yang lain. Kalau aku dapat info dari kakak kelas, istilahnya waktu itu menawarkan, kamu mau riset di Jepang atau enggak gitu ya. Oh aku mau, tawarnya riset bukan S3 ya, tawarnya riset. Jadi aku pikir waktu itu adalah aku membantu riset, jadi hanya asisten researcher gitu kan. Terus begitu apply sih, habis ngobrol dengan kakak kelas, kemudian dikenalkan dengan profesor, diskusi banyak dengan profesor terkait dengan topik penelitian, topik riset, dan sempat satu kali Skype meeting dengan beliau. Itu juga cerita panjang kali lebar dan ditanyai waktu itu virus yang lagi ngetren itu Zika, waktu heboh-hebohnya Zika di Brasil, terus ditanya bagaimana kasus di Indonesia. Dan kebetulan juga waktu itu aku habis baca berita tentang Zika di Indonesia, jadi ya untungnya bisa jawab. Terus habis itu apply beasiswanya. Waktu itu saya ditolak pertama kali. Terus ditanya, kamu mau lagi nggak? Mau nyoba lagi nggak? Oh mau pak. Kemudian kesempatan kedua saya nyoba lagi, kemudian diterima. Jadi buat teman-teman yang sedang berencana untuk studi di Jepang, jangan patah semangat kalau kesempatan pertama gagal. Coba lagi, bujuk lagi profesornya, atau mungkin profesornya yang membujuk kamu untuk apply lagi. Nah itu dua kemungkinan itu bisa terjadi. Tetap mencoba, jangan patah semangat, pasti ada kesempatan. Sebenarnya aku pengen balik ke Indonesia langsung, cuma karena aku S3-nya di Jepang dan aku belum punya koneksi di Indonesia, itu untuk mencari kerja itu cukup sulit walaupun aku punya S3. Kalau daftar dosen pun harus nunggu bukaan PNS juga. Kalau enggak, minimal aku ada kontak dengan dosen yang sudah ada di universitas itu, kemudian jadi kayak kontrak mungkin, atau pokoknya yang bukan PNS lah, yang dosen tidak tetap. Tapi itu juga sangat terbatas. Untuk di bidangku kan aku virologi, kemudian majornya itu di kedokteran hewan, dan kedokteran hewan di Indonesia itu nggak banyak yang fokus ke basic research di virus itu nggak banyak. Apalagi aku kerjanya di zoonosis tapi yang dari sisi hewannya itu sangat jarang di Indonesia. Jadi kemarin aku sempat internship, kemudian melihat bagaimana situasi riset di Indonesia. Terus habis dari situ diskusi sama keluarga juga bagaimana kesempatannya. Akhirnya waktu itu memutuskan untuk ini akan sulit kalau aku langsung balik ke Indonesia, ini lebih baik aku mencari pengalaman dulu di luar, baru nanti ketika sudah cukup baru balik ke Indonesia. Jadi ketika balik ke Indonesia itu sudah lengkap, semacam aku udah punya network, aku sudah tahu spesialitiku atau spesialisku ada di mana. Jadi ketika balik ke Indonesia itu udah tinggal tinggal praktek lah, tinggal menjalankan aja risetnya ke sini, tidak perlu untuk meraba-raba lagi. Itu kenapa ke Inggris ya, dapatnya di Inggris. Jadi sempat melamar di beberapa lab juga, dulu sempat melamar di satu perusahaan obat, tapi yang match itu sama yang di Inggris ini, jadi ya ke Inggris. Semoga sukses di Inggris. Amin. Dan bisa bertemu saya kembali. Ya, semoga COVID-nya selesai, jadi aku bisa main ke sini, atau Mbak Wit bisa main ke Liverpool ya. Amin. Nanti saya kalau ke sana kan bisa ada kamar gratis ya dari situ. Ya, untuk teman-teman semua yang di Indonesia terutama, untuk belajar, memang belajar itu membosankan. Belajar itu juga melelahkan
bikin capek, belum lagi kalau ujian. Terus nanti masih ada standar nilai yang harus dicapai. Itu benar-benar menyebalkan. Aku juga dulu nggak suka belajar. Dulu waktu SD bahkan aku mempertanyakan apakah ada orang yang punya hobi untuk belajar. Waktu itu lagi ngobrol hobi, apakah ada orang yang hobi untuk belajar. Dan ternyata sekarang saya ketagihan untuk belajar. Jadi tetap walaupun belajar itu membosankan, melelahkan, tapi ketika kamu menemukan apa yang ingin kamu cari, masalah apa yang ingin kamu pecahkan, kamu dengan sendirinya, dengan otomatis akan mencari tahu lebih jauh, dan secara tidak sadar kamu akan menjadi seorang pembelajar, bahkan pembelajar seumur hidup. Jadi kuncinya terus belajar, cari tahu apa yang ingin kamu ketahui, dan jangan patah semangat. Kalau capek istirahat, kalau misalnya bosan ya udah belajarnya ditinggal dulu, main dulu kemanapun, tapi setelah itu kembali lagi, temukan lagi apa yang ingin kamu cari. Asah terus rasa ingin tahumu, dan nanti kamu akan temukan jawabannya. Salam Kinki.